Bab 825. Pewaris terakhir. Bocah ini sangatlah sombong, dia pasti tidak akan mengalah, jadi Dimarto pasti akan membunuhnya. Kuantum tersenyum seram. Benar, sekalipun dia mendapatkan lebih banyak hadiah, dia juga pasti akan mati. Griselda juga tersenyum mencibir. Cahaya di depan sana bersinar. Endri seusai menerima hadiah ke-6, dia menghentikan langkahnya. "Erik, aku sampai di sini saja," kata Endri. "Ada apa?" Erik mengerutkan keningnya. "Monster di dalam level ini sudah sangatlah berat bagiku, jika maju terus hanya akan menjadi beban bagimu." Endri mengelengkan kepalanya dan mencibir, "Dan kamu lihat juga Dimarto dan Xiaon sana. Sekarang juga hanya tersisa satu sinar hadiah saja, jelas bahwa Xiaon sudah tidak satu tim lagi." Sebenarnya tadi di dalam sinar ini, Endri juga merasakan bahwa monster yang dibunuh oleh Erik lebih banyak. "Tidak apa-apa, monster ini tidak seberapa bagiku, kita jalan sedikit lagi," Erik malah berkata mengelengkan kepalanya. "Kalau begitu hanya bisa membebanimu saja." Endri sedikit ragu. Hadiah di latihan ini lumayan bagus, tidak ada orang yang bersedia untuk kehilangan kesempatan. Jika begitu, dirinya pasti akan membebani Erik saja. "Tidak apa-apa, jika tidak ada kamu, aku juga tidak bisa menemukan wilayah rahasia ini." Erik tersenyum. Tatapan Endri sedikit aneh, dia menatapi Erik dan menganggukkan kepalanya. 1 jam kemudian, cahaya ke-7 jatuh dan Erik merasakan aura di badannya, dan di tangannya muncul lagi 3 segel kuno Raja Dewa. Bagaimanapun juga adalah hadiah untuk pemurnian tubuh, bagi Endri dan lainnya. Kelebihan ini hanya untuk pemurnian tubuh, namun Erik malah bisa mendapatkan tenaga dalam dan menyimpannya menjadi segel kuno. Dan sampai di saat ini, bagaimanapun juga Endri juga tidak mau maju lagi. Erik tidak punya cara lain, bagaimanapun juga monster yang mereka hadapi sudah semakin hebat, sekalipun dirinya bersedia untuk membebaninya, namun jika Endri terluka maka itu pasti akan berdampak terhadap acara pejuang kebanggaan. Sebenarnya bisa mendapatkan hadiah ke-7 saja sudah membuatku sangatlah tahu diri, Erik. Aku dengar bahwa hadiahnya total ada 9. Aku harap kamu bisa berhasil meraihnya. Aku akan menjadi saksi sejarah di sini," kata Endri sambil tersenyum. Erik menganggukkan kepalanya, dan masuk lagi ke dalam sinar selanjutnya. Saat ini jarak dengan puncak gunung sudah sangatlah dekat, kemampuan monster juga sudah nyaris mencapai puncak dari fase kesempurnaan. Erik menghabiskan banyak segel kuno Raja Dewa dan akhirnya membentuk sebuah panah yang dibentuk oleh banyak tenaga dalam dan panah tajam menghantam menembus kepala monster raksasa itu. Seiring dengan jatuhnya monster itu, sebuah pilar cahaya putih turun dan dengan cepat memulihkan badannya. Pilar cahaya ini berbeda dengan yang sebelumnya, ini malah memulihkan semua aura yang telah aku habiskan. Erik tersentuh dan melihat tangannya, segel kuno Raja Dewa yang sudah habis itu kembali pulih dengan kecepatan yang bisa disadari oleh mata. Dan bersamaan dengan itu, di sisi lain puncak gunung, sebuah pilar putih juga jatuh. Dimarto itu juga sudah melewati latihan ke-8, dengan begitu aku malah rugi. Setelah selesai menghabiskan hadiah kali ini, Erik menarik nafas dalam dan berjalan ke puncak gunung. Awalnya dia mengira dirinya telah mengetahui permainan di tempat latihan ini. Jika mereka berdua naik gunung, kondisi dirinya pasti akan menjadi lebih bagus. Namun sekarang terlihat mereka berdua sepertinya sama saja kembali ke titik yang sama. Di puncak gunung adalah sebuah tempat kosong. Di sini tidak ada monster, dan angin sepoi-sepoi, dan meniup baju Erik hingga bersuara. Hingga setelah Erik naik gunung, sebuah sosok sudah duduk di sana. "Ternyata adalah kamu, aku kira akan adalah Endri ataupun Kuantum." Dimarto membuka matanya, ketika melihat Erik tataannya sedikit kaget. Di puncak gunung ini tidak ada monster,
Sepertinya di antara kita hanya akan ada satu orang yang akan mendapatkan hadiah terakhir, kata Erik. Kamu mau merebut ini bersamaku? Kata Dimarto dengan ekspresi tidak percaya. Kenapa tidak? Kata Erik. Kamu jangan terlalu polos. Dimarto mencibir, orang terkuat di sini juga pasti akan mendapatkan hadiah yang tidak biasa, pasti akan adalah pil mujarab, teknik ataupun senjata sakti, pasti adalah salah satu dari itu. Aku tidak ingin membunuh orang, tapi jika kamu tahu diri, dan segera mundur, mungkin aku akan memberikan sedikit ganti rugi yang tidak aku inginkan. Kamu begitu percaya diri, yang menang itu pasti adalah kamu, kata Erik. Apakah masih ada kemungkinan lain? Tapi jika kamu ingin cari mati, maka aku juga akan menyetujuimu. Dimarto tertawa lepas, dia berdiri dan sebuah aura mengerikan langsung tersebarkan. Kamu sangatlah kuat, namun aku tetaplah ingin mencobanya. Erik tersenyum. Dasar keras kepala, kalau begitu kamu mati saja. Dimarto mengertak dan badannya terbang keluar, cambuknya dicambuk ke arah Erik. Erik sudah siaga dari awal, dia bergegas menghindar. Cambuk hitam itu bagaikan naga beracun. Sekali cambuk ke arah lantai langsung membuatnya muncul sebuah garis yang dalam dan debu bertebaran kemana-mana. Dimarto menggunakan teknik cambuknya dan seketika Erik dikepung oleh cambuknya dan semua rute menghindarnya hilang. Segel kuno Raja Dewa. Sebuah tanda di tangan Erik langsung pecah dan tenaga dalam mengalir keluar, dan membentuk pertahanan. Cambuk itu menghantam mengenai pertahanan itu. Dua buah aura meletus, pertahanannya langsung hancur dan cambuknya mengenai dada Erik dan meninggalkan sebuah bekas berwarna merah. Hahaha, jarak kamu denganku bagaikan langit dan bumi, namun kamu membuatku marah, sekalipun sekarang kamu meminta ampun, juga sudah tidak sempat lagi. Setelah berhasil dengan serangannya, Dimarto mencibir dan menatapi Erik dengan tatapan meledek. Daripada perhatian kepadaku, lebih baik kamu perhatian kepada dirimu sendiri. Erik membalas dengan mencibir juga, dia mengulurkan tangannya dan seketika lantai di bawah kaki Dimarto bergetar dan 9 naga yang terbentuk dari aura keluar dan membentuk sebuah penjara dengan 9 pilar dan itu langsung mengurung Dimarto di dalam sana. Kondisi langsung berubah. Kapan kamu? Dimarto mengerutkan keningnya. Dia mencambuknya dan langsung mengenai penjara itu, namun naganya hanyalah sedikit gemetaran dan tidak menghilang seperti yang dibayangkan oleh dirinya. Saat ini Erik terbang dan sebuah busur hitam berada pada tangannya, sekujur tubuhnya penuh dengan tenaga dalam dan perlahan dia menarik tali busur itu. Seketika semua tenaga dalam yang di sekitar langsung berkumpul di busur itu, dan membentuk sebuah panah emas yang sangatlah tajam. Teknik pemurnian tubuh, ternyata kamu telah mendapatkan ini. Setelah merasakan aura bahaya dari busur itu, ekspresi Dimarto untuk pertama kalinya berubah. Dia mengerutkan keningnya dan mengerang, dia mengulurkan cambuknya hingga mengepungnya dirinya di dalam sana. Mati. Erik juga mengerang, jarinya melepaskan busur dan panah yang sudah terakumulasi hingga maksimal bagaikan seekor naga emas dan langsung menerbu keluar. Semua tempat yang dilaluinya, udaranya meletus dan angin kencang lewat dengan kencang. Dan dalam sekejap panah itu telah masuk ke dalam penjara naga aura itu dan menghantam di cambuk Dimarto. Suara ledakan langsung terdengar, dan menggetarkan telinga. Panah ini sangatlah tajam dan sangatlah kuat, dan ternyata perlahan menembus pertahanan dari cambuk itu. Apa? Ekspresi Dimarto berubah. Panah itu sudah nyaris mengenai badannya. Setelah itu sebuah suara ledakan terdengar, panah naik meledak di badan Dimarto. Suara ledakan yang besar itu bagaikan suara petir. Tempat keberadaan Dimarto langsung dipenuhi dengan aura kuat dan angin bertiup ke segala arah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.